Kalau metode menghafal Ustadz, dari awal saya menghafal itu juz 30 Ustadz. Juz 30, kemudian juz 29. Nah, di juz 30 ini Ustadz saya hafalkan di SD. Nah, saya bisa menghafal juz 30 ini Ustadz waktu itu tanpa saya menghafal. Maksudnya saya lebih banyak mendengar Ustadz. Betul. Jadi mendengar terekam orang sendiri tua. ya. Iya betul. Orang tua yang mentalkin, kemudian juga setiap pagi itu orang tua sambil mempersiapkan adik-adik saya dan saya berangkat sekolah, sarapan, bersih-bersih, selalu menyetelkan murotal. Waktu itu saya masih ingat Syekh Minshawi. Ya, Minshawi, ada Siddiq Al-Minshawi. Nah, Ustaz. Yang diikuti yang ada anak-anak setelahnya. Iya, betul, Ustaz. Ada prinsip saya Ustaz dalam menghafal Al-Quran itu kuncinya itu Ustaz bukan semangat. Karena semangat itu Ustaz naik dan turun, bahkan kadang-kadang hilang. Betul. Hilang semangat. Maka kunci dari menghafal Quran itu sebetulnya Ustaz konsisten dengan istiqomah. Kalau dalam keadaan kita semangat, tentu kita bisa meraih target murojaah lebih banyak Ustaz. Tapi ketika kita down itu bukan berarti kita tinggalkan murojaah, bukan berarti kita tidak menyentuh Al-Quran. Tetap kita paksa diri kita dengan Al-Quran, membaca walaupun sedikit Ustaz. Begitu. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaba para sahabat Al-Quran. Kembali bersama kami Harman Tajang, bersama kita di sini di acara podcast kita Inspirasi Hufadz dan Qurra. Podcast yang mengundang para hafidz dan qurra untuk berbagi pengalaman dengan kita agar bisa memberi motivasi, inspirasi, dorongan untuk kita ikut meniti jalan mereka. Karena jalan Al-Quran adalah jalan hidayah, jalan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah atau di awal Al-Quran menegaskan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita membaca disertasi atau tesis atau buku ilmiah yang ditulis oleh seseorang, biasanya di muqaddimah mereka tuliskan permohonan maaf. Ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah usaha maksimal kami, tentu banyak kekeliruan dan kekurangan di dalamnya. Bagi yang memiliki masukan, saran atau usul, silahkan hubungi email berikut atau nomor HP berikut. Tapi Al-Quran di muqaddimahnya Allah langsung mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan akan menjadi sahabat menemani kita di dunia, di kubur, dan akan menjadi syafaat bagi kita di hari kemudian kelak. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kemudian menjadi penolong atau syafaat bagi pemiliknya atau sahabat-sahabatnya yang senang dengan Al-Quran. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu kita kali ini masih sangat belia usianya, baru 26 tahun, Masya Allah. Ya, tapi beliau sekarang sudah menjadi salah satu di antara tulang punggung, ya, bahkan muhafidz utama di markaz Imam Malik yang didirikan untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Beliau, Masya Allah tabarakallah alaih, memiliki hafalan yang mutqin, walillahil hamd, hadza min fadli rabbina. Dan juga beliau telah mendapatkan ijazah sanad, ya, bukan cuma pada Al-Quran tetapi pada matan-matan ilmiah yang lain. Ya, bahkan beliau masih terus juga menyetorkan atau membaca kepada para masyayikh untuk mendapatkan sanad ijazah. Ya, dan tentu sebagaimana perkataan para ulama, itqanuka sanaduk. Sebenarnya keitqanmu itulah sanadmu. Ya, walaupun tentu kita mencari sanad yang tinggi, tetapi jika kita tidak mendapatkan yang tinggi, yang setelahnya pun bisa kita dapatkan. Inti daripada kesemuanya itu bagaimana kita bisa mengitqan hafalan Al-Quran kita.
Dan yang lebih penting dari itu adalah tentunya memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya, dan ini salah satu di antara bukti mukjizat Al-Quran ya, yang ditalaki dengan riwayat dan sanad, sehingga dengannya insya Allah kita bisa membaca Al-Quran. Pertama, untuk kita ada kelapangan, ada kebahagiaan tersendiri, yang mana dengan ijazah sanad itu, ya alhamdulillah kita merasakan bahwasanya kita membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah kita termasuk yang dipilih oleh Allah ya untuk menjaga firman-Nya, menjaga kitab Al-Qur'annya. Dan yang ketiga tentunya bagaimana kita bisa berbagi dengan yang lain, mengajarkan cara bacaan yang benar kepada orang-orang yang mengambil ijazah dan sanad kepada kita. Langsung saja para sahabat Al-Quran, kita menyapa beliau, Ustadz Nafi'an li ghairihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabar Ustadz Nafi'? Alhamdulillah. Baik-baik Ustadz. Masya Allah. Para Ustadz sahabat Al-Quran, alhamdulillah ya khair habib. Nafi'an li ghairihi itu artinya orang yang bermanfaat bagi sesama. Masya Allah. Siapa yang memberi nama itu Ustadz Nafi'? Yang memberi nama Ustadz orang tua sendiri, alhamdulillah. Masya Umi dan Allah. Abi. Dan antum berapa bersaudara Ustadz? Saya sampai lupa ya, 8 bersaudara Ustadz. Masya Allah. 8 bersaudara Ustadz. Antum anak keberapa? Anak pertama Ustadz. Oh Masya Allah. Berarti antum masih adik-adik antum masih kecil-kecil ya? Iya, masih ada yang umur kalau nggak salah 5 tahun Ustadz. 5 tahun masih TK. Masya Allah. Tabarakalrahman. Ya, subhanallah. Jadi Ustadz Nafi' ini dikasih nama oleh ayahnya, dan tentu di balik nama itu ada unsur doa. Ya, dan sebagaimana juga perkataan Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Ya, semoga aku dijadikan berberkah dimanapun aku berada. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Ya, apalagi manfaat yang antum berikan ini adalah manfaat Al-Quran. Masya Allah. Tahun berapa kelahiran antum Ustaz? Tadi saya sudah bocorkan antum 26 tahun. 1998 Ustaz. Bulan Masya Agustus Allah. tanggal 14. Oh subhanallah, menjelang hari kemerdekaan. Berarti Ya, lagi hari pramuka, sibuk-sibuknya lagi sibuk-sibuknya orang berkemah, gerak jalan, antum dilahirkan. Iya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Di mana antum dilahirkan Ustaz? Saya lahir Tempat Ustaz antum di mana? di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jawa Oh Tengah. berarti Ustaz. antum bukan orang Makassar Ustaz Nafi ya? Bukan, saya bukan orang Makassar Ustaz. Oh, Masya Allah, tapi logat antum ini sudah mulai terkontaminasi Iya, Ustaz. dengan logat Adaptasi. Makassar. Beradaptasi, Masya Allah. Baik, di Kebumen berapa, kalau nggak, saya pernah ke Kebumen Ustaz Nafi. Kurang lebih 100 kilo kalau nggak salah dari Jogja ya? Iya, Ustaz, kurang lebih 100 kilo dari Jogja. Masya Allah, orang Kalau tua nak- di sana masih? Alhamdulillah masih ada Ustaz orang tua. Alhamdulillah di Jawa dua-duanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Taib Ustaz Nafi, silahkan antum menceritakan masa kecil antum. Bagaimana kondisi keluarga antum? Bagaimana ayah antum atau umi antum memberi motivasi dalam menghafal Al-Quran? Antum sekolahnya di mana? Sebelum antum hijrah ke Makassar. Tafadhal. Masya Allah. Baik, para pemirsa, hafizakumullah. Sebelumnya saya ini bukan ustadz, saya masih santri Masya juga, Allah. masih menuntut ilmu ustadz. Semua kita santri sampai meninggal. Iya, Ustaz. Kulluna talibul ilm. Saya juga belum mungkin hafalannya Ustadz, masih murojaah. Masya Allah, jazakallah khairan. Baik Ustadz, kalau perjalanan saya menghafal Al-Quran Ustadz, saya sebetulnya menghafal Al-Quran itu khatam itu di usia yang bukan kecil tapi sudah beranjak dewasa di SMA Ustadz. Tapi mulainya saya menghafal itu Ustadz ya dari saya TK begitu Ustadz, dari TK. Oh Masya Allah. Menghafal surah-surah pendek Ustadz sebagaimana anak-anak umumnya.
surah An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas di juz 30 Ustaz. Dan itu kami menghafal tentu dengan bimbingan orang tua, khususnya Umi Ustaz. Khususnya Umi Masya Allah. Yang mentalkinkan saya, mengajarkan Iqra, kemudian huruf hijaiyah, ya alhamdulillah sampai bisa menghafal waktu itu juz 30 yang surah-surah pendek Ustaz. Adapun abi saya sebetulnya Ustaz dulu waktu kecil jarang dengan saya Ustaz. Karena beliau bekerja di luar daerah begitu Ustaz. Oh gitu. Di Jakarta Ustaz waktu itu. Iya, Jakarta. Iya, dulu itu mungkin ketemu saya 3 bulan sekali baru pulang. Ya enggak lama waktunya Ustaz. Jadi saya lebih banyak waktu itu dengan Umi saya begitu Ustaz. Subhanallah. Berarti memang betul peran ibu ini sangat luar biasa. Al-Madrasatul Ula. Iya. Ya, bahkan saya teringat dengan salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang ulama ya yang versi Indonesianya itu ibunda para ulama. Ya bahkan dalam sejarah di Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain yang subhanallah ibunya lah yang sangat berperan penting ya dalam talabul ilm anaknya. Thayyib. Jadi ibu yang banyak berperan Ustaz ya mentalkinkan Al-Qur'an sewaktu antum masih kecil. Terus tentu peran abi juga ada Ustaz ya kan lewat motivasi kalau menelpon ya. Betul. Untuk semangat belajar begitu Ustaz. Kemudian termasuk menghafal. Kemudian Ustaz kami kemudian masuk setelah TK masuk di sekolah SDIT Ustaz. SDIT dan di SD itu kan kita tahu sebetulnya fokusnya itu bukan menghafal Al-Qur'an. Banyak pelajaran-pelajaran yang di luar Al-Qur'an Ustaz, seperti matematika, IPS, PKN dan lain sebagainya. Begitu Ustaz. Cuma di situ juga ada hissah khusus untuk hafalan Al-Qur'an Ustaz. Sebelum kita masuk ke kelas di awal jam pelajaran itu ada sesi untuk setoran hafalan. Nah, kami menyetorkan hafalan di waktu itu Ustaz dengan ustadzah di SDIT dulu begitu Ustaz. Masya Allah. Iya, di SDIT dulu dan berarti iya Ustaz. Dia masih berjalan normal ya. Artinya belum. Jadi pada waktu itu masih mengikuti program yang ada di sekolah itu. Betul Ustaz. Dan sebenarnya waktu itu belum ada bagaimana ya ekspektasi atau ghirah untuk takhusus di Al-Qur'an Ustaz. Menghafal Al-Qur'an 30 juz karena masih prosesnya normal Ustaz. Iya. Begitu. Ya, masih sama dengan siswa-siswa yang lain. Iya betul Ustaz. Betul. Kemudian di SD ini alhamdulillah qadarullah waktu itu saya memang punya semangat yang berbeda dengan teman-teman Ustaz. Saya dalam hafalan itu memiliki sedikit keunggulan Ustaz di hafalan yang sebenarnya tidak terlalu banyak Ustaz dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Dulu saya itu selesai SD hafalannya cuma 1 juz Ustaz, 1 juz lebih 2 surah. Surah Al-Insan dengan Al-Mursalat. Tapi di saat itu saya yang termasuk paling tinggi hafalannya di antara teman-teman yang lain. Begitu Ustaz. Maka di situ orang tua saya melihat bahwa saya punya bakat di menghafal begitu Ustaz. Walaupun kalau saya bandingkan dengan anak sekarang, anak kutab ada yang 15 juz, Masya Allah, ada yang 10 juz. Begitu Ustaz. Mengagumkan sekali begitu Ustaz. Nah, disitulah orang tua mengarahkan saya Ustaz dan mengantarkan saya untuk saya fokus menghafal di pondok pesantren di Jawa Tengah Ustaz, di Solo. Begitu Ustaz. Di sanalah mulai itu kami. Itu di usia? Di SMP Ustaz, berarti usia 11 tahun mungkin atau 10 tahun. Berarti lepas SD antum langsung tinggalkan Kebumen. Iya Ustaz, betul. Berpisah dari orang tua. Menuju ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah Ustaz, tepatnya di Kota Solo. Ke Jawa Tengah. Kota Solo ya. Ya. Di situ antum mulai serius menghafal Al-Qur'an secara betul, runut dan teratur ya. Iya, betul. Masya Allah. Iya. Dengan bimbingan para asatidz di sana. Betul, bisa antum ceritakan Ustaz, dan kapan antum bisa mengkhatamkan hafalan, sistem cara menghafalnya, apakah antum mengikuti program pondok atau antum memiliki cara pribadi ya, karena kan masing-masing orang itu ya walaupun ada target atau motivasi dan cara yang dicontohkan di pondok, mungkin masing-masing orang itu berbeda-beda ya kemampuannya antara yang satu dengan yang lain. Antum bisa berbagi dengan para sahabat Al-Qur'an bagaimana cara menghafal yang baik, yang praktis ya, yang
yang namudaji, yang bisa dijadikan contoh insyaallah. Fadhal. Baik Ustaz. Ya, di SMP ya di Solo itu sebetulnya Ustaz di waktu SMP ini saya belum juga selesai hafalannya Ustaz. Kami memang mondok di pondok pesantren tahfidzul Quran. Namun juga ternyata di pondok itu Ustaz, kita tidak hanya menghafal. Kita juga dicampur dimix dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Bahkan ada juga matematikanya, ada juga bahasa Indonesianya, dan pelajaran diniyah juga yang begitu banyak seperti bahasa Arab. Kemudian ada juga bahkan SMP itu nahwu sorofnya juga waktu itu. Fikihnya juga termasuk. Jadi saat itu kita kesibukannya juga lumayan banyak Ustadz. Kita menghafal tapi kita juga murojaah dan berusaha untuk mendaras juga pelajaran-pelajaran yang lain begitu Ustaz. Masya Allah. Adapun metode menghafal kami Ustaz sebetulnya tidak terlalu spesial atau khusus bagaimana Ustaz. Tapi saya punya prinsip istiqomah Ustaz. Istiqomah langgeng walaupun dengan target yang standar begitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gitu, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Itu yang menghasilkan ya. Iya betul. Ya walaupun sedikit yang penting rutin. Man sara 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan dia akan sampai. Berarti berapa miqdarnya Ustaz per hari antum bisa hafalkan? Dan bagaimana cara antum bisa men-save hafalan itu? Apakah diulangi berapa kali, sekian kali, kemudian dibacakan dulu ke syekhnya atau seperti apa? Nah, ya. Kalau metode menghafal Ustadz, dari awal saya menghafal itu juz 30 Ustadz. Juz 30, kemudian juz 29. Nah, di juz 30 ini Ustadz saya hafalkan di SD. Nah, saya bisa menghafal juz 30 ini Ustadz waktu itu tanpa saya menghafal. Maksudnya saya lebih banyak mendengar Ustadz. Betul. Jadi mendengar orang sendiri tua. Iya betul. Orang tua yang mentalkin, kemudian juga setiap pagi itu orang tua sambil mempersiapkan adik-adik saya dan saya berangkat sekolah, sarapan, bersih-bersih, selalu menyetelkan murotal. Waktu itu saya masih ingat Syekh Minshawi. Ya, Minshawi, ada Siddiq al-Minshawi. Nah, Ustaz. Yang diikuti yang ada anak-anak setelahnya. Masya Allah. Ini bagus juga ini. Ya, untuk para sahabat Al-Quran, ada tasjilnya atau rekamannya Syekh Minshawi yang diikuti oleh anak-anak kecil itu. Juga yang termasuk yang banyak direkomendasikan itu adalah Syekh Khalifah At-Tanuji. Syekh Khalifah At-Tanuji juga ada rekamannya yang diikuti oleh anak-anak kecil. Ya, dua ini yang sangat direkomendasikan. Berarti itu terus yang antum dengarkan ya, Syekh Muhammad Siddiq al-Minshawi. Saya setiap pagi kita dengar sampai tidak tahu kapan itu hafalan bisa tersimpan di memori Ustadz, hafal sendiri, dan ketika berangkat sekolah itu saya lantunkan secara otomatis begitu Ustadz. Dan di sekolah itu saya setorkan ke Ustadz. Ya merojaah sedikit terus setorkan ke Ustadz. Itu untuk juz 30 dengan 29. Kemudian Ustadz kalau target itu kan kami di pondok satu hari satu halaman Ustadz. Target standar dan saya juga setorkan dengan target standar itu satu halaman dan tidak lebih dari itu. Untuk cara menghafal saya waktu itu Ustadz, saya punya beberapa metode. Yang pertama Ustadz, kami pernah mencoba di awal menghafal itu dengan metode tikror Ustadz. Jadi saya waktu itu tidak menghafal, betul tikror, hanya mengulang-ulang bacaan saja Ustadz. Iya, jadi misalnya besok saya mau menyetorkan hafalan halaman pertama juz 1, maka satu hari itu saya tidak ada kegiatan lain kecuali membaca satu halaman itu Ustadz. Secara berulang-ulang dan berulang-ulang Ustadz. Di waktu kosong saya duduk, kemudian saya membaca. Waktu saya mengantri makanan misalnya, pokoknya di semua waktu saya kosong Ustadz, saya pegang Al-Quran dan saya baca berulang-ulang sampai hafal sendiri Ustadz. Begitu. Masya Allah. Dan itu bagus itu. Ini pesan juga buat para penghafal Al-Quran. Ya sekali-sekali juga murajaahnya disertai dengan binawar, melihat dengan mushaf, agar kemudian tulisan-tulisan bahkan letaknya bisa terekam di benak kita ya, begitu Ustaz ya. Setelah itu antum setorkan ke Ustadz, keesokan harinya. Tapi sebelum setor Ustadz, tentu saya talkinkan dulu, atau Ustadz talkinkan saya halaman yang akan dihafalkan, saya baca ulang ke Ustadz saya, baru saya hafalkan itu ayatnya Ustadz. Dan itu untuk berjalan memastikan. Betul Ustaz, untuk memastikan apakah
ada bacaan yang kurang tepat begitu Ustaz. Keliru. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Itulah pentingnya Berarti juga, Ustaz. selama Iya bagaimana Ustaz? tafadhol. Berarti selama SMP antum mondok. Betul Ustaz, selama SMP. Itu SMP-nya mahadnya itu berbayar atau Berbayar gratis? Ustaz, berbayar. Berarti yang menanggulangi sepenuhnya adalah kedua orang tua ya. Iya, kedua orang tua, hafizahumullah. Masya Allah, banyak sekali jasanya Ustaz. Masya Allah. Betul. Tentu perjuangan orang tua membiayai anak-anaknya, Masya Allah. Apalagi tadi antum sampaikan sampai ayah itu kerjanya di Jakarta. Iya Ustaz. Ya jauh dari keluarga. Sampai sekarang ayah masih di Jakarta Ustaz Nafi? Iya Ustaz, masih pulang pergi. Oh masih seperti itu ya? Iya, cuma sekarang mungkin agak tidak terlalu kayak dulu Ustaz. Dulu kan lama, kalau sekarang jaraknya 1 bulan. 1 bulan Jakarta, 1 bulan pulang ke rumah. Begitu Ustaz. Oh Masya Allah. Subhanallah. Boleh tahu beliau di Jakarta apa kegiatan ini ya? Kerjanya atau? Iya, sebetulnya Ustaz, orang tua saya itu di Jakarta itu sudah sejak dia muda Ustaz. Dari lulus SD itu ya sewaktu kakek saya, bapak abi saya itu meninggal, dia sudah merantau ke Jakarta untuk bekerja di sana, berjualan begitu Ustaz. Masya Allah, berarti ya. Sampai berarti sekarang. memang beliau Masya Allah pejuang dan bekerja keras ya. Iya Ustaz. Dan inilah buahnya alhamdulillah. Dan sangat disyukuri Ustaz Nafi, beliau juga mendukung ya antum menghafalkan Al-Qur'an, fokusnya ke ilmu agama. Ya biasanya kan orang tua itu orientasinya bagaimana hasil keringat saya ini bisa dibalas dengan materi dan seterusnya. Ya, ini pandangan kebanyakan orang ya. Tapi iya, alhamdulillah jika ada orang tua yang berpikirnya lebih jauh. Ya bahwasanya ketika anaknya itu dibiayai untuk ilmu agama dan seterusnya, itu bukan cuma investasi dunia tapi juga investasi akhirat. Betul Ustaz. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Selama SMP Ustaz antum khatam di situ? Nanti khatam di SMA Ustaz. Di SMA kami khatam. Jadi selama SMP itu saya selesai hafalan 21 juz Ustaz. 21 juz. Iya, 21 juz. Nanti di SMA baru saya khatamkan hafalannya. Begitu. Saya dengan metode yang tadi Ustaz, metode tikror. Yang kurang lebih saya gunakan itu di 5 juz pertama Ustaz. Di 5 juz pertama. Di setelahnya itu saya mulai menghafal dengan metode yang lain Ustaz. Metode yang membaca dahulu halaman yang akan saya setorkan, kemudian saya baca per ayat atau saya hafal per ayat itu Ustaz. Kemudian diikat lagi dari atas sampai bawah begitu Ustaz. Hafalannya. Begitu. Minimal berapa kali Ustaz tikrar itu untuk bisa kemudian fokus dihafalkan? Saya belum bisa membatasi idealnya. Ustaz ya. Iya, cuma kalau bisa dibaca sering mungkin, dan kalau bisa hitungannya puluhan Ustaz. 20 atau 30. Intinya jangan bosan-bosan Ustaz untuk mengulang-ulang sampai betul-betul yakin hafalan itu betul-betul kita yakin ini hafal. Tidak salah-salah begitu Ustaz. Masya Allah. Ustaz Nafi, mengulang-ulangi seperti itu kan ya namanya manusia, kita terkadang ada sifat jenuh, kebosanan. Itu butuh waktu. Bagaimana antum melawan rasa malas, melawan kebosanan itu ya, karena ini menjadi masalah bagi kebanyakan para ikhwah yang hendak menghafal Al-Quran, putus di tengah jalan, mungkin awalnya menggebu-gebu ya istilah kita ya, walaupun sebenarnya tidak ada yang merugi dengan Al-Quran ya, walaupun dia panas di awal itu pun sudah tertulis pahala, tapi kan kita mau yang ideal ya. Cara melawan kebosanan dan kemalasan itu apa motivasi antum, bagaimana kiat-kiat antum? Baik Ustaz, sebetulnya Ustaz ada prinsip saya Ustaz dalam menghafal Al-Quran itu, kuncinya itu Ustaz bukan semangat. Karena semangat itu Ustaz naik dan turun, bahkan kadang-kadang hilang. Betul. Hilang semangat. Maka kunci dari menghafal Quran itu sebetulnya Ustaz konsisten dengan istiqomah. Kalau dalam keadaan kita semangat, tentu kita bisa meraih target murojaah lebih banyak Ustaz. Tapi ketika kita down itu bukan berarti kita tinggalkan murojaah, bukan berarti kita tidak menyentuh Al-Quran. Tetap kita paksa diri kita dengan Al-Quran, membaca walaupun sedikit Ustaz. Begitu. Jadi konsisten minimal itu Ustaz. Standar minimalnya ya.
Iya, betul Ustaz. Jangan tinggalkan sama sekali Ustaz itu. Jadi sebenarnya dari awal Ustaz, prinsip dari awal itu yang butuh kita rapihkan Ustaz. Iya. Misalkan kalau kita terbiasa murajaah katakanlah 10 juz per hari, tiba-tiba malas ya minimal turunkan ya 5 juz. Ya kalau lagi paling malas lagi ya 3 juz. Yang penting jangan ditinggalkan sama sekali. Yang penting ada terus keterikatan dengan Al-Quran ya. Iya. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Ya, ibadah yang lain juga seperti itu. Masya Allah. Jadi ini faidah para sahabat Al-Quran minimal jangan tinggalkan, jangan terputus ya, jangan terputus. Yang penting terus kita ada silah atau hubungan dengan Al-Quran. Taib. Barakallahu fikum. Terus apakah antum setelah mengkhatamkan itu masih terus murajaah Ustaz ya? Dan itu tentu bagian yang paling penting. Betul Ustaz. Waktu itu kan saya khatam di SMA Ustaz kelas 1 waktu itu. Kelas 1 SMA di umur 16 tahun. 1 tahun setelah saya lulus SMP saya lanjut sebetulnya di Jawa Timur Ustaz waktu itu saya di kota Probolinggo yang merupakan cabang dari Islamic Center Wadi Mubarak di Bogor. Di sana saya menghatamkan Al-Quran, kemudian setelah hatam ujian 30 juz, setelah itu mengabdi 1 tahun, baru setelah itu kami ke Makassar Ustadz untuk mengabdi, begitu Ustadz. Sebelum kita ke Makassar, antum tadi sampaikan ikhtibar ujian 30 juz, itu bagaimana sistem ujiannya Ustadz Nafi? Sistem ujiannya apakah itu, sekali duduk atau seperti apa? Sistem ujiannya itu Ustadz kita membaca satu hari 10 juz Ustadz, tidak sekali duduk. Jadi 30 juz itu diselesaikan dalam kurun waktu kalau 2 atau 3 hari Ustadz. 2 atau 3 hari kita selesaikan begitu. Masya Allah, Masya Allah. Setelah itu antum di wisuda ya? Iya betul, di wisuda. Betul Ustadz. Sempat dapat ijazah di situ di SMA Ustadz Nafi atau belum? Alhamdulillah dapat Ustadz. Dapat. Ijazah sanad belum Ustadz. Waktu itu sempat sebenarnya saya ke Bogor untuk talaki dengan Syekh dari Yaman, Syekh Ibrahim namanya, hafizahullah ta'ala. Termasuk store juga Matan Jazari. Jadi sebelumnya saya juga pernah store Matan Jazari dengan beliau juga begitu Ustaz. Cuma qadarullah tidak selesai daurahnya, kami dipanggil Ustaz untuk mengabdi di pondok saya di Jawa Timur itu Ustaz. Karena sudah membutuhkan sekali guru di sana, akhirnya kami tinggalkan daurah itu. Begitu, tinggalkan daurah, balik ke Jawa Timur ya? Iya, balik ke Jawa Timur. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Dan antum menyelesaikan pengabdian. Iya. Alhamdulillah selesai pengabdian Ustaz. Setelah itu hijrah ke Makassar. Ke Makassar Ustaz. Waktu itu juga bagaimana ya? Orang tua juga Ustaz. Mendukung untuk saya bisa ke Makassar begitu Ustaz. Menambah ilmu juga, menambah pengalaman juga. Sampai orang tua itu menelpon juga dengan mudirnya supaya diizinkan saya keluar begitu Ustaz. Masya Allah. Sampai mudirnya itu sempat bilang nanti antum nggak usah pergi ke sana, nanti tiket pesawatnya biar saya ganti, saya storkan, saya transfer ke sana ke pihak Margas Imam Malik. Tapi dengan dialog yang lumayan alot, akhirnya saya diizinkan untuk ke Makassar Ustaz begitu. Sebelum ke MIM Ustaz, sebetulnya saya sudah pernah dengar nama Ustaz Harman Tajang itu ketika di pondok SMP. Kalau tidak salah waktu itu Ustaz ada pamfletnya Daurah Al-Quran di Iskarimah kalau tidak salah. Ya yang bersama Syekh Karamallah itu. Iya Ustaz betul. Yang memperkenalkan daurah 40 hari menghafal Al-Quran. Iya betul. Waktu saya mau ikut. Antum hadir di situ? Hampir Ustaz tapi tidak jadi hadir. Hampir. Alhamdulillah antum udah hadir.